Ya, mungkin udah bisa dimulai ya. Udah jam 9 ya. Perlu nunggu Pak Kanwil apa enggak nih kita nih? Kayaknya belum hadir di Kanwil nanti menyusul Om ya, sedang ada rapat yang lain. Jadi nanti kalau bisa ada waktu nanti Pak Kanwil akan memberikan closing statement penutup sebelum kita mulai. Di awal kita dulu. Selamat pagi Pak Moderator, saya udah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Julfi, selamat pagi Pak Julfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam Untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabid serta Ibu Kabu, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi serta rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan melakukan acara Seeker, di mana pada hari ini kita akan menampilkan Pak Agung yang beberapa waktu yang lalu telah mengikuti diklat penilaian sumber daya alam, yaitu sumber daya alam, kelautan, dan perikanan, yang akan memberikan sharing session kepada kita semua. Ya, supaya tidak berlama-lama, untuk waktu dan jaringan, kami persilakan kepada Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Iya pun. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sambutannya luar biasa di MS Team kita ini. Di Sambi banyak sekali kegiatan yang bersamaan. Itu kita coba merutinkan kembali forum Seeker yang sudah lama sempat ada ya vakum dari hasil one-on-one meeting kemarin. Salah satu komitmen kita bersama adalah menghidupkan kembali sharing session mengenai hal-hal yang penting bagi kita semua, lintas institusi, lintas generasi juga, lintas keahlian dan itu. Dan untuk sesi pertama pada forum Seeker kali ini adalah mengenai sharing session oleh Jakung Penilai Pemerintah, di mana tugas pertama ada di saya. Nanti di sesi berikutnya, di sesinya Jakung Penilai Pemerintah, akan narasumbernya dari Om Muhammad Triyo Sugrondo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing session mengenai penilaian sumber daya alam. Sebagai pengantar, saya sampaikan bahwa sumber daya alam sudah diidentifikasi di dalam kegiatan penilaian. Di Perdirjen mengenai sumber daya alam, Direktorat Penilaian mengkategorikan ada 5 jenis sumber daya alam yang bisa diperhitungkan dalam kegiatan penilaian, yaitu sumber daya alam energi dan mineral, sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam kelautan dan perikanan, sumber daya alam berupa air, dan sumber daya alam lainnya. Sebenarnya lainnya ini bisa macam-macam, namun penggolongan utamanya ada 5.
pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk sharing session tentang sumber daya alam kelautan dan perikanan, di mana pada bulan Maret, pada awal Maret, diawali di akhir Februari ada PJJ, dan kemudian di awal Maret ada diklat offline di Pusdiklat Pajak mengenai sumber daya alam kelautan dan perikanan. Di situ narasumbernya ada banyak, dari Badan Pusat Statistik sebagai pengampu neraca sumber daya alam, ada juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga dari praktisi, dalam hal ini dosen IPB, Institut Pertanian Bogor, yang memang mendalami sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan. Jadi selain Direktur Penilaian sendiri sebagai narasumber, jadi ada banyak pihak yang berkompeten di dalam penilaian sumber daya alam kelautan perikanan. Untuk awalannya coba kami izin untuk menyampaikan bahan paparan dari Direktorat Penilaian. Mudah-mudahan ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Apakah kelihatan? Belum ya? Belum, Pak Ageng. Sudah ya? Ya sudah, Pak Agung. Ini kelihatan penuh ya layarnya ya Om ya. Belum, kayaknya masih separuh gitu, Pak Agung. Tapi udah cukup jelas sih. Ya, sudah ya Kredin. Sekilas mengenai penilaian sumber daya alam. Ini kita mulai dulu dari, ini pengenalannya tentang penilaian. Kalau penilaian sepertinya kita semua sudah tahu ya, bahwa ini, tapi nggak apa-apa kita update, bahwa sampai dengan bulan Maret kemarin, penilai kita itu ada 197 penilai ahli pertama, 73 dan 13 penilai ahli madya. Sedangkan penilai yang tercatat yang pernah menerima SK Kementerian Keuangan itu ada 717 tersebar di seluruh Indonesia. Itu kondisi penilai di awal bulan Maret. Nah, kalau ruang lingkup penilaian sebenarnya ada 3, penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Selama ini kita mungkin sangat familiar dengan penilaian properti, tanah, bangunan, selain tanah atau aset tak berwujud. Dan beberapa kali pernah bersinggungan dengan penilaian bisnis, misalnya penilaian perusahaan, penilaian instrumen keuangan, atau kerugian ekonomis. Dan yang terakhir yang sekarang ini lagi trending karena masuk di dalam RUU penilai adalah penilaian sumber daya alam, yang menyangkut seperti tadi saya sampaikan, ada energi dan mineral, kehutanan, kelautan perikanan, sumber daya air, dan lain-lain tadi yang nomor 5 yang sebenarnya banyak namun dikategorikan di nomor 5. Kalau tren analisis lainnya tuh mengenai analisis terpisah, AMDES, HBU, kelayakan bisnis, dan tren nilai tanah. Nah, untuk penilaian sumber daya alam ini di dalam Perdirjen maupun di dalam PMK, KMK, ada 7. Penatausahaan, pencatatan dalam neraca, pengusahaan, pemanfaatan, pindah tanganan, perkiraan nilai ekonomi, dan tujuan lainnya. Nilai yang
tunjukkan di dalam nilai sumber daya alam adalah nilai wajar dan nilai ekonomi. Pendekatan yang dipakai, ada pendekatan pasar dan biaya yang seperti biasa dan pendekatan pendapatan. Dan yang terakhir adalah pendekatan lainnya. Nah, makanya tadi di dalam diklat di bulan Maret kemarin, kita menghadirkan narasumber dari para stakeholder, BPS, sektoral dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, praktisi dalam hal ini adalah dari IPB, ESDM kemarin juga ada, dan stakeholder lainnya. Nah, sedikit mengenai urgensi penilaian SDA. Jadi, di dalam kebijakan yang diterbitkan oleh Bappenas, ada strategi Indonesia dalam ekonomi hijau. Di situ ada neraca sumber daya alam. Ada banyak sekali subsistem atau subsektor yang mengisi neraca sumber daya alam sebagai supporting unit dalam penyusutan neraca sumber daya alam atau lingkungan hidup. Kerangkanya sudah ada PP-nya di tahun PP nomor 46 tahun 2011. Di milestone penilaian sumber daya alam, jadi Direktur Penilaian sendiri sudah mulai belajar dan praktek dan uji petik mengenai penilaian sumber daya alam. Untuk SDA dalam hutan kita dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 ini. SDA energi panas bumi sudah dari 2009 dan 2020. Mineral nikel 2014 dan 2021. Dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah sumber daya kelautan dan perikanan dari 2015 sampai dengan 2022 di Kepulauan Waigeo sebelah barat. Ini Direktorat Penilaian. Penilaian sumber daya alam sektor kelautan perikanan tujuannya adalah untuk membantu dalam penyusunan neraca SDA. Tujuan yang lain adalah untuk menghitung nilai ekonomi suatu kawasan. Ruang lingkupnya adalah nilai potensi perikanan atau nilai total ekonomi value. Ini sepertinya kita skip saja ya, mengingat waktu yang terbatas. Nah ini, penilaian sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan itu sangat penting. Mengapa? Karena secara geografi 2/3 area Indonesia adalah merupakan terdiri dari air. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan, kita tahu itu. Dalam sisi ekonomi, sumber daya alam kelautan perikanan belum dikelola secara optimal. Kontribusi ekonomi sektor kelautan baru sekitar 7%. Perikanan justru malah bahkan hanya baru 2% dari total ekonomi kita. Secara demografi, 75% kota besar dengan 65% populasi berada di sampai jarak 50 km dari pantai. Jadi sebenarnya adalah ini dekat dengan pantai. Bukan di tengah hutan, tapi dekat dengan pantai. Dan nelayan dikenal sebagai golongan masyarakat yang miskin, karena memang tadi tidak dikelola dengan baik. Di dalam risiko lingkungan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan itu juga sudah mulai sangat mengganggu. Polusi laut, kerusakan ekosistem laut, peningkatan suhu dan level laut. Sekarang bukan tidak heran lagi, misalnya kalau kita melihat sampah-sampah itu berserakan di lautan. Mulai dari, dan itu semua terpusat di Teluk Jakarta, Teluk Menak, di tempat kita ini Teluk di Laut Panjang, Teluk Lampung. Kita kan mengenal Teluk di Kecamatan Teluk, jadi Teluk Lampung ini juga sampahnya banyak sekali. Itulah mengapa kita konsentrasinya di penilaian sumber daya alam.
dalam hal ini kelautan dan perikanan. Nah, kita sekarang mengenal juga di dalam penilaian sumber daya alam kelautan perikanan itu adalah blue energy. Mengapa blue? Ya karena kita arahnya kepada laut. Ini kita skip saja. Tantangan dan peluang penilaian sumber daya alam kelautan dan perikanan. Datanya memang terbatas, pengetahuan kita juga masih belum mumpuni, dan legitimasi kita juga belum. Sebagaimana kita ketahui tadi, dalam penyusunan neraca SDA, pengampunya saat ini menurut peraturan perundang-undangan adalah Badan Pusat Statistik. Mereka yang menjadi koordinator, sedangkan masing-masing sektor mempunyai pengaturan sendiri-sendiri. Ada kehutanan, ada kelautan dan perikanan, ada mineral, ada air, dan lain-lain. Nah, ini yang menimbulkan mengapa penilaian sumber daya alam secara umum maupun penilaian sumber daya alam kelautan perikanan masih sangat terbatas. Gitu. Dan juga sektoral boundaries. Banyak pihak yang terlibat namun kegiatannya belum terintegrasi. Ada keterbatasan sumber daya alam, ada keterbatasan knowledge, dan juga tadi walaupun BPS sebagai peran koordinator namun karena sektoralnya sangat kuat, legitimasinya masih kurang. Kalau ini kita skip aja kan ini Direktorat Penilaian. Nah, ini harapan Direktorat Penilaian terhadap penilaian sumber daya alam. Penilaian sumber daya alam sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyusun neraca aset dan neraca ekosistem SDA bersama-sama dengan SDM, Bappenas, BPS, KLHK, KKP, dan KL lainnya. Dengan terbentuknya neraca ekonomi lingkungan, maka akan menjadi dasar kebijakan bagi kementerian lembaga untuk menentukan kebijakan. Valuasi karbon ini juga sangat trending. Di kawasan kehutanan dan pesisir pantai, mangrove dan lamun, dalam rangka mendukung peningkatan green sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Dan penentuan nilai wajar SDA untuk kepentingan analisis potensi fiskal. Dan yang kelima adalah sumber daya alam tadi ini sudah mulai diatur di dalam undang-undang. Ini harapannya karena sekarang di dalam RUU penilaian sumber daya alam sudah masuk menjadi bagian penting di dalam RUU penilai kita. RUU penilai saya skip, berarti saya end screen. Stop sharing. Nah, itu tadi pengantar mengenai penilaian sumber daya alam. Nah, supaya kita lebih memulai masuk kepada konteks, izinkan saya untuk memaparkan pembagian kelompok yang pernah kami alami pada saat kita PJJ dan juga diklat hibrid di Pusdiklat Pajak di awal bulan Maret kemarin. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, jadi diklat itu ada 2 minggu. Bukan 2 minggu, dua bagian lah. Bagian pertama adalah bagian teori di mana kita PJJ di tempat kantor masing-masing. Namun di bagian kedua adalah kita sudah seperti zaman dulu sebelum COVID, kita ditempatkan di Pusdiklat Pajak untuk mendalami peraturan dan kemudian kita praktek di lapangan. Pada saat kita di Pusdiklat Pajak, ya, penyelenggaranya memang Pusdiklat Keuangan, namun lokasinya di Pusdiklat Pajak karena memang di sana tidak ada lokasi diklat untuk di keuangan di Purnawarman. Jadi di situ kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini izinkan saya untuk memaparkan penilaian sumber daya alam kelautan perikanan untuk lokasi mangrove yang ada di Pluit, Jakarta Utara.
Jadi lokasi prakteknya ada di hutan mangrove di Jakarta Utara. Jadi dengan teori, kemudian kita diajak praktek dan diajak melakukan percobaan penilaian hutan mangrove Jakarta Utara. Saya coba sharing. Jadi pada saat itu kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam pemaparan ini ada 3 bagian, latar belakang penilaian, hasil penilaian, dan pelaksanaan penilaian. Latar belakang, jadi kami melaksanakan penilaian dalam tugas praktek lapangan untuk diklat penilaian sumber daya alam kelautan perikanan. Kami melaksanakan survei mulai hari Senin sampai Selasa pada tanggal 6 sampai 7 Maret berlokasi di kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ini dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi di Jakarta Utara, di kawasan hutan mangrove, itu banyak sekali pengelola hutan mangrove. Ada yang pemerintah provinsi, dalam hal ini seperti yang kami sampaikan di kawasan ekowisata mangrove, ada juga hutan lindung mangrove yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, dalam hal ini memang kita dipilihkan untuk lokasinya ada di kawasan ekowisata hutan mangrove. Tujuan penilaian ini adalah menentukan nilai ekonomi total atau total ekonomi value dari kawasan ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ini. Untuk Bapak Ibu mungkin sudah pernah ke sini. Jadi di lokasi Taman Wisata Agro Angke hutan mangrove Angke Kapuk ini merupakan kawasan hutan lindung Angke Kapuk yang bertanggung dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi hutan mangrove ini sudah sejak lama ditetapkan sebagai kawasan hutan. Bahkan sejak tanggal 1 Juni 1939. Luasannya adalah 99,82 hektar. Kalau Bapak Ibu ke sini, di sini selain hutan mangrove untuk kawasan hutan lindung seperti ini, ada juga tempat mancing, ada juga tempat apabila Bapak Ibu ingin menanam mangrove, ada di tempat ini juga. Ada juga ekowisata. Nah, di situ ada semacam kayak ground untuk kita jalan kaki atau lari-lari. Nah, di dalam objek kasus kita ini, kali ini adalah hutan mangrove, diketahui bahwa mangrove itu memberikan manfaat perlindungan pesisir terhadap perumahan di sekitarnya, di mana di sini adalah di kawasan fluid sebagai perumahan. Mangrove juga merupakan habitat ikan, tempat pemijahan atau nursery ground. Mangrove juga memberikan manfaat penyerapan karbon dan retensi karbon. Sekarang isu karbon dan retensi karbon sangat mengemuka. Indonesia termasuk mempunyai kawasan hutan karbon yang sangat luas. Nah, kawasan mangrove juga digunakan sebagai kawasan wisata alam. Nah, di sini kami mendapatkan data pengunjung 5 tahun terakhir, 2018 sampai 2022, di mana kelihatan bahwa efek pandemi sangat terasa di tahun 2020 dan tahun 2021, sangat ada penurunan pengunjung. Namun di tahun 2022 sudah mulai ada recovery, walaupun belum sepenuh di tahun awal-awal sebelum ada COVID. Ini pengenalan mengenai mangrove. Mangrove itu ada banyak jenis. Ada di sini minimal ada 7 jenis. Tinnya seperti ini. Cuma nama Indonesianya saya kurang tahu juga, saya belum searching ini. Nah, di dalam sekarang kita ke konteks penilaian. Jadi
saat kita turun ke lapangan untuk survei, kami mengidentifikasi objek penilaian di kawasan hutan mangrove tersebut. Kita mengambil sampling responden, wawancara, dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan metode penilaian sumber daya alam berupa CVM dan TCM. Di sini kita untuk menilai total economy value. Dalam asumsi yang dibangun dalam proses penilaian ini, kita menyesuaikan data yang kita peroleh dan memang relevan dengan kondisi existing objek penilaian. Di dalam objek itu, seperti tadi kami sampaikan, luasannya adalah 99 hektar, dan kita memperhitungkan populasi kota Jakarta Utara, bukan kota seluruh DKI Jakarta. Dan inflasinya kita membuat inflasi rata-rata min dengan tahun 2018 sampai 2023. Jadi asumsi ini diperlukan untuk menghitung total potensi ekonomi. Jadi nilai ekonomi total ada 4 dukung utama. Ada jasa pendukung, ada produksi, ada komponen jasa budaya, dan ada komponen jasa pengaturan. Prosentase ini mengikuti nanti kontribusinya di masing-masing komponen ini, dari 4 komponen ini. Nah, rinciannya seperti ini. Jadi apabila kita melakukan penilaian nilai ekonomi total suatu kawasan sumber daya, dalam hal ini adalah sumber daya hutan mangrove, ada 4 jasa atau 4 potensi komponen yang dinilai. Ada jasa produksi, ada jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Di mana masing-masing komponen juga ada sub komponennya lagi. Produksi misalnya untuk kawasan hutan mangrove tersebut juga menyediakan bibit pohon mangrove atau pohon bakau. Di situ juga ada potensi ikan yang bisa dipanen dalam hal ini melalui mancing. Terkait dengan jasa pengaturan, di situ ada 4 komponen yang bisa kita identifikasi. Bahwa hutan mangrove tersebut termasuk salah satu bagian dari mengatur erosi tanah, termasuk juga mengatur bahaya alam, dalam hal ini adalah bahaya banjir, bahaya tsunami, bahaya rob, dan lain-lain. Juga pengaturan iklim, karena memang hutan mangrove kan kawasan hijau, jadi mempengaruhi dalam iklim kawasan tersebut. Dalam hal ini tadi kita mengasumsikannya adalah Jakarta Utara. Juga mengatur pemurnian air dan limbah. Jadi dengan hutan mangrove kita bisa menerima manfaat pemurnian air laut, di mana di situ banyak sekali perumahan. Tadi kawasan Pluit, Pantai Indah Kapuk, dan lain-lain, di mana limbah-limbah mengalir ke laut, sehingga hutan mangrove itu berjasa dalam memurnikan air limbah tersebut, air polutan tersebut. Dalam jasa budaya, hutan mangrove ada 2, nilai warisan budaya dan nilai rekreasi. Kalau nilai rekreasi, kita sudah tahu ya, itu menjadi tempat rekreasi. Nilai warisan budaya adalah nilai bahwa hutan mangrove tersebut bisa turun-temurun diwariskan. Di sini memang warisan dalam ini adalah warisan bahwa nilai hutan mangrove tersebut tetap abadi, tetap dipertahankan. Dalam hal ini sejak Gubernur Hindia Belanda 1939 tadi sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan sampai dengan saat yang akan datang terus-menerus. Terkait dengan komponen jasa pendukung, hutan mangrove juga 3 fungsi, fungsi asuhan, fungsi habitat, dan fungsi hara. Masing-masing mempunyai nilai di sini kami hitung, jadi pendekatannya banyak sekali. Ada data pasar, ada data berdasarkan literatur peneliti yang lain, dan lain-lain, sehingga ini kita total menjadi 1.768.86
dalam ribuan, 1 miliar, 1,7 miliar per hektar per tahun. Itu yang kami dapatkan dalam uji petik penilaian hutan mangrove di kawasan ekowisata yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kami paparkan, namun mengingat keterbatasan waktu supaya kita bisa interaksi dalam bertanya jawab, karena memang waktu kita sampai dengan pukul 10, kami cukupkan pemaparan kami dan kami serahkan kepada Bapak moderator yang baik hati, Pak Dwiyo, untuk mengampu tanya jawab ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Agung. Kami persilakan, silakan Bapak Ibu. Pak Om yang nanya kalau gitu. Mohon maaf, terjeda Bapak Ibu, ada telepon masuk dari Mbak Uci tadi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand secara langsung ataupun kalau yang malu bisa di chat. Silakan Bapak Ibu. Ada yang raise hand itu, Mas? Ya, sudah ada yang raise hand. Ini Mas Alip. Silakan Mas Alip, langsung aja Mas Alip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas Alip. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung atas pemaparannya. Ini sangat menarik ya kalau kita berbicara terkait dengan penilaian sumber daya alam. Karena ya namanya Indonesia, sebagaimana kita ketahui sumber daya alamnya sangat luar biasa. Dalam hal ini sedang dibahas khusus terkait dengan penilaian perikanan dan kelautan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa sudah dimulai dari tahun 2015 ya. Terus ada beberapa kawasan yang sudah dilakukan penilaian, ada Gilimatra, ada Raja Ampat, ada Waigeo. Di 2023 ini ada rencana di Anambas dan Kepulauan Aru Tenggara. Nah, saya ingin tanya ke Pak Agung terkait dengan penilaian perikanan dan kelautan ini dari DJKN sendiri ya, dari DJKN atau sudah bekerja sama dengan KKP dan lain-lain dengan stakeholder. Sudah ada belum sih Pak terkait dengan peta rencana ke depan, misalkan 5 tahun ke depan terkait dengan penilaian SDA khususnya untuk perikanan dan kelautan akan sejauh mana sih yang dinilai gitu, ataukah memang untuk saat ini dari teman-teman DJKN khususnya penilai ya, karena dalam hal ini akan yang melakukan penilaian terkait dengan neraca adalah penilai pemerintah, apakah memang baru wilayah-wilayah tertentu saja khususnya yang terkait dengan wisata ya, kalau tadi yang disebutkan kan masih sebagian besar terkait dengan potensi wisatanya. Mungkin itu, terima kasih Pak Agung. Terima kasih, Mas Alip. Iya, memang kalau di lantai 3, kan karena banyak yang hadir
dan menyimak jadinya banyak masih swing-twing gitu sound systemnya. Terima kasih pertanyaan yang baik sekali, Mas Alif. Jadi menyangkut misalnya dalam hal ini adalah penilaian sumber daya alam, sebelumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait tadi tentang banyaknya sektor-sektor yang terlibat di dalam penilaian sumber daya alam. Walaupun di sini moderator atau pengampunya untuk neraca sumber daya alam secara ketentuan diserahkan kepada Badan Pusat Statistik, namun pengelola sektoralnya masih bermacam-macam. Untuk itulah di dalam RUU RUU penilai yang sekarang sedang diperjuangkan oleh DJKN dalam Direktorat Penilaian, memasukkan unsur penilaian sumber daya alam sebagai salah satu daya gedor gitu. Tadi kan ada penilaian properti, ada penilaian bisnis, dan ada penilaian sumber daya alam. Dan Indonesia sangat memerlukan penilaian sumber daya alam tadi. Karena secara keseluruhan seperti yang Mas Alif pertanyakan, jangankan di sektor perikanan, kelautan, dan perikanan, semua sektor sebenarnya belum ada roadmap penilaiannya gitu. Karena kita masih berjuang bagaimana menyatukan visi dan tujuan tentang proses penilaiannya dan bagaimana pengakuannya. Nah, selama ini apabila Direktorat Penilaian melakukan penilaian atau uji petik, selalu memang masih by request, bukan by kebijakan atau ketentuan gitu, Mas Alif. Jadi ada kawasan wisata atau ada kegiatan uji petik itu selalu karena memang kita by request atau memang usulan inisiatif dari Direktorat Penilaian, bukan karena ketentuan peraturan undang-undangan. Karena memang jalannya masih lumayan panjang, Mas Alif. Dalam hal ini misalnya kelautan perikanan misalnya, kita harus berkoordinasi dulu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, menentukan titik-titik lokasi yang memang akan kita, misalnya dalam ini adalah inisiatif Direktorat Penilaian, kita akan menanyakan terlebih dahulu apakah kita bisa masuk ke kawasan misalnya hutan mangrove yang ada di Lombok atau hutan mangrove yang ada di misalnya dalam hal ini di Ujung Kulon dan lain-lain. Dan itu belum ada peta jalannya. Jangankan peta jalan, misalnya penilaian sumber daya alam, peta jalan potensi perikanan pun sampai sekarang belum ada, Pak Salib. Jadi memang masih potensi yang sifatnya misalnya studi pasar. Jadi di kawasan Indonesia itu ada pembagian kawasan ekonomi kelautan, ada pembagian sektoral, ada titik-titik di mana ini sektor perikanan tertentu. Nah itu sumber daya ikannya saja sampai sekarang masih sampling, belum penilaian yang sesungguhnya. Jadi ini justru akan dijawab apabila nanti RUU-nya sudah diketok, Mas Alif, dengan disetujuinya RUU penilai, di mana di dalamnya sudah ada pengaturan mengenai penilaian sumber daya alam dan ada peraturan turunannya di mana akan dibuat dalam bentuk PP dan atau peraturan menteri terkait, itu akan lebih jelas mengenai pembagian timeline, roadmap atau apapun mengenai penilaian sumber daya alam maupun sumber daya alam kelautan perikanan pada khususnya. Demikian, Mas Salim. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Agung. Ya, semoga RUU penilai dapat segera disahkan. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, Pak Gakanwil, silakan Pak. Oh, iya. Ini sudah selesai apa baru mulai nih? Sudah selesai ya? Tadi sudah tanya jawab, Pak. Iya, oh, sudah tanya jawab. Oh, oke. Mohon maaf tadi ada kegiatan sebelumnya untuk SMV ya. Teman-teman mungkin nggak tahu. Ini hadir banyak nggak nih? Ada berapa yang hadir? 40 orang. Ada 40 orang, Pak. Oh, tadi udah ini ya paparan ya. Ini udah mulai ke tanya jawab ya? Iya, Pak. Oh, oke. Oke, lanjut mungkin silakan. Tapi mungkin sedikit saja saya karena harus keluar juga setelahnya.
Pak Agung dan teman-teman. Halo, Iya Pak, silakan Pak. suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Pak, terdengar jelas. Terdengar, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya, Pun. Ya teman-teman semua, terima kasih Bu, teman-teman di bagian umum ya, Bu Cuti, Mas Dirga. Hari ini kita mulai lagi untuk forum SIGER, forum sinergi kita dalam rangka peningkatan kinerja. Hari ini kita mulai dengan sharing dari Pak Agung dan teman-teman ya di tim penilai. Ada hal yang menarik sebenarnya terkait dengan tadi disampaikan ya, penilaian SDA gitu. Ya karena memang potensi alam kita luar biasa dan kita udah mulai ke piloting ya teman-teman ya untuk penilaian SDA. Jadi minggu lalu atau mungkin masih berlangsung ya Pak Agung ya. Jadi piloting ini tentu akhir ujungnya sebenarnya kita ingin punya neraca sumber daya manusia sebenarnya, neraca laut lah untuk yang terkait dengan ini. Jadi kemarin minggu lalu ya tim Direktorat Penilaian kemarin melakukan pilot project di pulau, ini pulaunya Pai atau Pie sih di kawasan Sumatera Barat. Ini teman-teman belajar tentunya ya untuk menilai sumber daya laut, ini dalam rangka menyusun neraca laut sumber daya alam kita sebenarnya. Dan ini sangat penting untuk kedepannya. Ini dalam rangka juga teman-teman tahu bahwa sekarang tadi Pak udah sampaikan juga ya, RUU penilai masih berjalan dan kita doakan target tahun ini kita masuk ke masuk ke prioritas lah untuk masuk ke legislasi prioritas di DPR. Ya mudah-mudahan gitu kan ya, segala upaya sudah dilakukan tentunya dan ini sebenarnya titik strategis juga ya teman-teman di kita ya di DJKN. Teman-teman sebelum sedikit ke sana, ini ada 40 orang yang hadir di sini. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kita ya kehadirat Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk kembali kita ada forum SIGER, pengayaan kompetensi kita bersinergi untuk meningkatkan kinerja kita dan mudah-mudahan secara rutin jadwal sudah disampaikan. Kita ada forum SIGER yang gradual yang terjadwal 2 mingguan. Kemudian di antaranya itu ada forum SIGER yang tentatif, sifatnya teman-teman yang sudah diklat misalnya nanti akan menyampaikan sharingnya ke teman-teman lain untuk pengayaan kompetensi kita gitu kan ya. Dan mudah-mudahan tiap minggu, tiap hari Senin jam 9 terisi gitu untuk teman-teman ya. Selain yang tentu 2 mingguan yang sudah terjadwal dan sudah disampaikan oleh Bu Kabu ya untuk ke semuanya. Dan ini tolong dihadiri dan ini tentunya momen kita ya untuk meningkatkan kompetensi kita dan meningkatkan wawasan kita juga gitu kan ya. Nah sebelumnya karena 41 orang hadir di ini, mungkin satu hal mungkin saya kemarin lihat teman-teman terkait dengan kebiasaan kita untuk memberikan apresiasi ya ke teman. DJKN termasuk yang paling sulit nih memberikan apresiasi secara, padahal kita sediakan ya, disediakan khusus di aplikasi kita untuk menilai, untuk memberikan apresiasi di satu Kemenq kita. Nah, saya ingin hari ini kita buka bersama nih yang hadir di sini, coba masuk ke Nadine ke satu Kemenq. Semuanya tolong masuk ke satu Kemenq. Oke, setelah masuk di sana kan ada reward nih. Teman-teman coba sekarang kita lakukan bersama saja. Karena DJKN ini paling sedikit, teman-teman lain, tapi sebenarnya secara individual di DJKN ada yang nomor 2 tertinggi itu, ya kan? Secara individual gitu kan ya. Tapi secara umum kita masih miskin untuk memberikan apresiasi, reward, padahal kita tinggal klik-klik saja. Nah yang hadir di sini saya minta semuanya masuk ke satu Kemenq. Oke, coba semuanya masuk ke satu Kemenq. Kemudian di sana kan ada fitur-fitur mulai dari My Task, kehadiran, cuti, profil, Balkes, reward. Coba klik reward sekarang.
Nah, di sana kan ada bintang saya, coba cek. Teman-teman ada bintangnya di atas 10 nggak coba? Ada yang nilainya udah di atas 10 nggak di antara yang hadir di sini? Ada Nggak nggak? punya bintang. Belum, Pak. Saya malah belum Nggak ada memiliki kan? satupun, Pak. Nah, ini kayaknya kita itu kayaknya pelit banget ya. Coba teman-teman lihat di eselon 1 lainnya gitu, sedemikian banyak saling memberikan bintang gitu kan ya. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Nah, hari ini teman-teman lihat, kemudian coba klik reward. Kita akan coba memberikan reward ke atau beri penghargaan lah yang di sebelahnya. Klik yang beri penghargaan. Kita akan memberikan penghargaan gini. Teman-teman bayangkan dalam seminggu terakhir. Ini nanti di tiap forum Seeker saya akan mengajak teman-teman untuk memberikan reward seminggu terakhir ya. Nah, sekarang bayangkan minggu lalu teman-teman merasa terbantu oleh siapa? Atau begini, teman-teman merasa yang layak ya kan diberikan bintang siapa di hari yang lalu. Jadi ketentuannya adalah bisa peer-nya, berarti sejajar ya, atau satu tingkat di atasnya. Sekarang bayangkan minggu lalu kerjaan teman-teman yang berhasil misalnya, wah ini gua kemarin bagus nih di sini. Siapa yang paling membantu saat itu? Pasti ada yang membantu, pasti bukan kerjaan kita sendiri. Nah, coba tolong bayangkan, karena ini pertama kita lakukan, mungkin sejak awal bulan saja, mulai tanggal 1 Mei sampai dengan saat ini, di tanggal berapa sekarang? 16. Tanggal 15 nih, selama 2 minggu ini, menurut, nah teman-teman coba bayangkan lagi lah, selama 2 minggu ini perjalanan kemarin terkait dengan kinerja seperti apa, mana orang yang menurut Anda semua yang paling membantu. Ya kan, karena ini udah 2 minggu kita punya, kita sebenarnya punya jatah 10 gitu kan ya, untuk penghargaan. Nah, saya minta teman-teman tentukan 2 orang pegawai kita, ya kan, bisa pegawai kita, bisa pihak lain gitu. Dalam artian misalnya KPKNL, ya kan, atau mungkin pegawai Kementerian Keuangan lainnya yang kemarin sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi, ya kan, sehingga kemarin teman-teman merasa, wah ini salah satu kerjaan saya ini, wah ini berhasil nih, ya kan, atau wah saya puas nih kemarin. Nah, siapa yang membantu? Sekarang tolong bayangkan siapa. Tentukan 2 orang untuk diberikan penghargaan. Jadi ketentuannya bisa peer itu bisa sejajar, bisa satu ke atas, bisa satu ke bawah, ya kan. Nah, sekarang mungkin jatahnya yang peer 1, ya kan, untuk yang 1 untuk peer, dalam artian mungkin sejajar, kalau tim pelaksana, mungkin pelaksana lainnya. Tidak hanya saja di satu seksi atau satu subbag, atau satu bagian, atau satu bidang, bisa dalam satu kanwil. Pokoknya yang paling membantu sekarang siapa? Bayangkan. Sekarang mungkin di lock kanwil dulu deh, ya kan, jangan dulu keluar kanwil. Tapi ya kalau benar-benar misalnya ada yang ini sebenarnya kemarin terkait koordinasi ya dengan KPKNL misalnya kan, berikan penghargaan ke 1 orang KPKNL. Namanya siapa? Nah, karena memang namanya bukan nama panggilan saja, teman-teman harus hafal nama lengkap nih, atau ya setidaknya bagian dari nama lengkap teman yang akan diberikan penghargaan. Oke, sekarang coba, saya nanti akan lihat nih di sini siapa yang sudah memberikan penghargaan, karena saya bisa melihat. Karena sangat sedikit yang di kita ya. Coba sekarang bayangkan, kemudian klik beri penghargaan, cari siapa orangnya, namanya, kemudian kasih penghargaan di sana. Oke, saya tunggu dalam hitungan 1 menit ya, mulai dari bayangkan siapa yang layak mendapatkan penghargaan, kasih bintang, kemudian kasih bintang di sana, ya kan, beri penghargaan di sana, kemudian nanti akan saya lihat. Kemudian teman-teman lihat kembali nanti setelah itu di bintang saya. Ada nggak hari ini, ya kan, menit ini teman-teman yang memberikan penghargaan, reward ke teman sebelah. Oke, saya tunggu dalam 1 menit ke depan. Silakan.
Ya, 30 detik lagi. Pak, sabar Pak, aplikasi saya error nih Pak, di web nih Pak. Tahu kenapa Ya, nih Pak, silakan. aduh gimana sih. Memang rada muter-muter. Iya Pak. Tapi di HP udah satu Pak. Pastikan namanya ya, yang benar, kayak ada nama yang sama ya. Lihat jabatan di bawahnya. Benar nggak yang dituju? Misalnya kalau Kanwil DJKN Lampung Bengkulu, jangan milih nama yang sama Kanwil lain gitu. Karena namanya banyak biasanya. Aplikasinya Hersa pusing, banyakkan duren itu Pak. Ya. Gimana? Udah semua? Ya, belanjakan 2 kuotanya untuk memberikan reward ke teman sebelah atau ke bawah atau ke atasan, silakan. Udah semua? Cuma 2 ya Pak ya? 2 dulu. Siap 2 ya, dari Pak. 10 kuota. 2 dulu ya untuk minggu ini ya. Nanti minggu depan kita tiap hari Senin, tiap minggu Aduh ya maaf Pak, teman-teman saya perhatikan ya. 4 Pak. Saya Ya udah nggak 4 apa-apa, Pak. kalau sebelumnya pernah 2. Kalau yang belum berarti kan masih sisa sebelum ini kan ya. Kita pakai 2 hari ini. Tapi kalau sebelumnya sudah memberikan reward, silakan. Sekarang saya minta 2 untuk yang bulan ini ya. Oke, udah semua ya. Oke, sekarang coba kembali ke reward. Sekarang lihat bintang saya sekarang. Pertama enggak? Ada yang hari ini yang sudah dapat 2 bintang enggak? Ada Pak. Per detik ini ada yang sudah dapat 2 bintang? Iya, Ada, Pak. alhamdulillah ada Pak. Udah ya. Oke. Nah, ini mulai kita biasakan nanti. Saya akan jejak tiap hari Senin lah. Pada saat kita melakukan forum seeker untuk memberikan reward ke teman kita gitu kan ya, yang kita sepakat ya memberikan kontribusi terkait pencapaian kita selama 1 minggu sebelumnya gitu kan ya. Nanti, nah ini kebiasaan kita untuk memberikan reward karena sekali lagi kita kayaknya pelit banget ya untuk memberikan reward ke teman cuma untuk ngeklik doang ya. Ini bukan duit juga, bonus ya kan. Jadi kita biasakan saja ya. Nah, nanti akan saya pimpin tiap di hari Senin ya untuk memberikan reward ke teman sehingga nanti DJKN lebih banyak lagi gitu kan ya. Di secara institusi ya kan yang memberikan reward. Per rata-ratanya tentu ya. Kalau dari jumlah total pasti DJP lah karena DJP banyak pegawainya gitu. Tapi rata-rata per pegawainya nanti kita akan banyak. Oke, terima kasih. Ini saya rasa kebiasaan baik bagi kita ya untuk memberikan penghargaan. Nggak sulit sebenarnya, ya kan? Ini konsepsi reward punishment, reward yang sudah difasilitasi gitu oleh kementerian dan kita pakai. Dan nanti ini kalau misalnya berhasil nanti akan dipakai juga sebagai indikator juga gitu, indikator banyak hal lah. Misalnya best employee gitu kan ya. Kemudian juga bahkan kalau bisa dipertanggungjawabkan ini kan masih masa-masa uji coba pemberian reward di antara kita. Ini bagian dari penilaian kinerja.
Ini luar biasa. Teman-teman, ini hal yang biasa sebenarnya kalau di tempat lain, ya kan? Reward dan punishment, bahkan ya kalau satu tempat ya, ini mungkin nggak cocok sih bagi kita ya. Itu memberikan kritik ya dalam 1 bulan sekali gitu, saling memberikan masukan sebenarnya. Tapi itu kritik bagi kita mungkin bisa bikin telinga kita merah gitu kan ya. Tapi mungkin sekarang kita biasakan dulu ya reward-nya yang membuat bahagia orang gitu kan ya. Dan kita biasakan seperti itu sehingga ya tadi memberikan semangat juga ya. Ketika kita merasa sudah memberikan kontribusi lah, capaian pada orang lain dan orang itu memberikan reward ke kita kan ini bahagia bagi kita. Dan itu mudah-mudahan kalau nanti evaluasi dari pemberian reward di aplikasi Kemenkes 1 ini menunjukkan hal yang positif, itu malah akan dijadikan salah satu penilaian kinerja gitu kan ya bagi kita. Salah satu kinerja untuk menentukan sebenarnya ini orang itu berkinerja atau tidak gitu. Nah, pemberian reward tadi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja mungkin saya ada kegiatan lain. Silakan dilanjutkan mungkin tanya jawabnya, ya kan, untuk teman-teman menggali lebih terkait dengan penilaian sumber daya alam tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Silakan, makasih ya Pak Agung yang sudah memberikan tadi wawasan sebenarnya bagi kita, karena ini memang hal yang tanda kutip sebenarnya baru ya bagi Indonesia ini untuk melakukan penilaian SDA dan ini luar biasa ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih Pak Agung, karena memang SDA ya sampai saat ini mungkin belum masuk ke ya BUMN kita gitu kan ya, termasuk hutan terutama ya. Padahal itu sangat luar biasa ya, ada politis di sana, tapi sebenarnya menurut saya sih harusnya dijadikan memberikan kontribusi untuk itu di sana. Oke, silakan dilanjutkan Pak Agung dan teman-teman untuk diskusi lagi terkait dengan ini. Saya mungkin izin ya, saya dengarkan, tapi mungkin saya ada beberapa kegiatan lain yang, tapi saya tetap ikut di sini. Saya kembalikan kembali ke Pak Agung, silakan. Terima kasih Pak Akanwil. Nah, silakan Om Yo untuk memandu pertanyaan kembali. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Apabila ada yang mau bertanya kembali, kami persilahkan Bapak Ibu. Silakan Mbak Ipe yang mau bertanya ke Pak Agung. Silakan langsung aja Mbak Ipa. Iya, izin Pak Agung. Untuk SDA kelautan itu kan sebenarnya paling banyak laut lepas ya Pak, yaitu perikanan. Apakah dapat disampaikan secara garis besar bagaimana cara menghitungnya? Kan kalau tadi kan case-nya mangrove ya, yang relatif lebih sedikit daripada laut lepas ya Pak. Izin Pak kalau boleh diberi pemahaman mengenai penilaian SDA untuk perikanan di laut lepas. Terima kasih. Terima kasih Kakak IP yang baik. Jadi kalau untuk menilai potensi ikan itu sebenarnya ada beberapa cara. Kalau yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan selama ini, mereka sensusnya ke pelabuhan perikanan setempat. Jadi dikumpulkanlah hasil tangkap dari para petani, nelayan perikanan. Kemudian dengan metode statistika, kemudian dihitung, kemudian mereka membuat data mengenai hasil tangkapan perikanan per tahun di luasan tertentu gitu. Jadi mereka mendekati potensi perikanan dengan cara menghitung hasil tangkapan per tahunnya. Karena memang mereka tidak punya metode untuk menilai potensinya gitu. Itu dari Kementerian Kelautan Perikanan. Dia survei dari pelabuhan-pelabuhan nelayan tangkap itu, dikumpulkan jenis ikan apa saja, terus kemudian berapa beratnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai kemudian di rata-rata setiap tahun itu mereka punya.
tapi dengan potensi tangkapan ikan. Nah, kalau untuk Direktorat Penilaian, pendekatannya berbeda. Pendekatan penilaian itu biasanya kita sampel di beberapa spot, Mbak Ipe. Misalnya kalau di Timun Jawa kemarin, Direktorat Penilaian misalnya menghitung potensi ikan, dia per kilometer persegi, atau mirip seperti gambarannya seperti hutan di kilometer persegi. Kita sampel beberapa titik, atau kalau di laut kita sampel beberapa titik di laut. Di situ kita hitung populasinya, Pak Ipe. Ikan apa saja yang ada di 1 kilometer persegi tersebut, jenisnya apa saja, berapa jumlahnya, gitu. Sama seperti di hutan juga sama. Kita hitung berapa jumlah pohonnya, jenisnya apa saja, berapa jumlahnya. Nah, itu dengan sampel yang cukup, nanti kita bisa hitung berapa potensi. Kalau ini potensi perikanan di suatu kawasan, di laut tertentu. Walaupun tadi kita ada asumsi, misalnya ada memang ikan berenangnya di sekitar situ-situ saja, Pak. Ikan bisa lintas samudra, bahkan bisa lintas benua. Nah, seperti itu makanya kita hitung di situ nanti ada standar errornya. Jadi prinsipnya kita sampling jumlahnya dalam sensus beberapa spot titik populasi yang cukup, nanti di situ akan kita hitung. Itu kalau di teknik penilaiannya. Dalam hal ini jumlah ikan. Ada lagi misalnya yang mangrove tadi, atau di pesisir Lamun, di situ ada misalnya rumput lautnya di satu kawasan tertentu, kita hitung rumput laut apa saja yang ada di situ. Ikan hias atau ikan tangkapan apa saja ada di situ. Jadi bukan hanya saja jenis ikan, namun juga jenis rumput lautnya juga bisa kita hitung. Dari situ nanti dikumpulkan sampelnya cukup, nanti bisa kita hitung secara asumsi, secara luas keseluruhan akan bisa kita hitung. Demikian, jadi kita nggak benar-benar menghitung satu persatu di seluruh luasan, namun kita per sampel saja. Dengan standar statistika yang baik itu bisa mewakili, Mbak Ipe. Demikian. Apakah memuaskan jawaban saya? Terima kasih banyak, Pak. Iya. Berbeda dengan tadi kalau di Direktorat Kelautan Perikanan di Kementerian Kelautan Perikanan, mereka bukan menghitung potensi namun menghitung hasil tangkapan. Kadang-kadang mereka menyandingkan, padahal memang beda. Kalau mereka hasil tangkapan. Gitu. Silakan, apabila ada pertanyaan lagi silakan Om Ya untuk membantu. Ini Pak Agung, di kolom chat ada satu penanya nih dari Pak Dirga yang menanyakan Ya. agar terbayang apa saja kegiatan teknis yang dilakukan pada saat penilaian sumber daya alam kelautan dan perikanan. Apakah bisa ditampilkan dokumentasi berupa foto kegiatannya dan dijelaskan secara singkat teknik apa saja atau langkah-langkah yang dilakukan pada saat penilaian sumber daya alam kelautan dan perikanan. Terima kasih dari Pak Dirga. Waduh, terima kasih Mas Dirga. Saya tadi mencoba menduga-duga pertanyaan seperti ini. Saya dapatnya cuma satu yang ini nih Mas Dirga. Ada banyak foto sih, cuman ini saja yang tadi tergambar. Jadi malah semboyan Go Global Go Stronger yang muncul. Jadi secara garis besar menjawab pertanyaan Mas Dirga. Jadi banyak metode yang digunakan untuk menilai. Kalau dalam hal ini SDA Kelautan Perikanan contohnya yang tadi ya, yang wisata mangrove di Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada banyak pendekatan. Sebentar, saya tadi sudah siapkan. Kemudian ini nanti kelihatan ya.
Jadi ada beberapa teknik penilaiannya, Mas Dirga. Jadi misalnya ini slide dari Profesor Dr. Yudi Wahyudin, ini dari Universitas Juanda. Jadi misalnya tadi untuk jasa penyediaan produksi, ini beliau mengidentifikasinya ada banyak jenis produk. Ada makanan, ikan, ada biota lain, ada bahan bakar, sumber daya genetik, ada, mudah-mudahan terbaca ya. Terbaca Mas Omyo. Kalau di saya ini tampilannya masih terlalu kecil ini, Pak Agung. Saya coba perbesar lagi. Sudah kelihatan? Bapak Ibu yang lain apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi misalnya untuk yang tadi saya sampaikan ada 4 jasa kan ya. Jasa penyediaan produksi, ada jasa pengaturan, ada jasa budaya atau informasi, ada jasa pendukung atau habitat. Nah, di sini ada jenis-jenis produknya banyak sekali. Di sini yang mau saya sampaikan seperti pertanyaan Mas Dirga adalah tekniknya. Di sini ada di kolom nomor 2 dari kanan. Teknik EUP, teknik BTM, terus teknik CVM, teknik CTM, dan lain-lain. Nah, inilah, jadi penilaian sumber daya alam dalam hal ini suatu kawasan itu tidak hanya menggunakan satu jenis pendekatan penilaian. Kalau tadi misalnya gampangnya, kalau penilaian properti, teknik data pasar, atau teknik pendapatan, atau teknik pendekatan biaya saja. Kalau di penilaian properti kan satu pendekatan itu boleh, 2 itu untuk kolaborasi bisa. Nah, namun kalau untuk yang suatu kawasan, dalam hal ini seperti kawasan hutan mangrove, itu banyak sekali teknik. Di sini ada teknik IOP, BTM, CVM, dan TCM, dan lain-lain. Jadi teknik-teknik ini yang dihitung per jenis produk. Gitu. Nanti digabungkan. Makanya tadi di dalam contoh penilaian hutan mangrove yang tadi saya sampaikan, tidak semuanya menghitung dari banyak jenis produk yang disebutkan seperti di dalam gambar ini, namun hanya yang ada di kawasan tersebut saja. Yang kalau nggak ada berarti nggak ada nilainya, berarti nggak perlu kita hitung. Gitu. Jadi di dalam perhitungan penilaian sumber daya alam suatu kawasan, dalam hal ini hutan mangrove, ada banyak penilaian yang dilakukan, bukan satu tunggal langsung ketemu angkanya, namun per jenis dinilai terlebih dahulu. Itu. Kalau tadi misalnya kita kembali ke slide awal, sebentar. Stop sharing kembali. Ini yang tadi saya tunjukkan di penilaian hutan mangrove di Provinsi DKI Jakarta di kawasan Kapuk Fluid itu, dari jenis produk yang tadi saya sebutkan hanya beberapa yang mewakili. Jadi dengan beberapa teknik kita kumpulkan nilainya, Mas Dirga, nanti kemudian baru kita jumlah. Jadi memang ini bukan seperti penilaian di properti, bukan juga seperti penilaian di bisnis. Sedangkan penilaian sumber daya alam menggunakan beberapa metode penilaian sesuai dengan jenis produknya. Kita nilai satu persatu, seperti bibit bakau. Kalau di waktu kami turun ke lapangan, bibit bakau ini kita hitung dari kemampuan hutan mangrove tersebut, dalam hal ini pegawai yang ada di kawasan wisata mangrove tersebut menyediakan bibit. Jadi mereka menyediakan bibit, kemampuan mereka per tahunnya adalah sekitar 25.000 batang bibit hutan bibit bakau. Dihargai satu bibit adalah 5.000. Kemudian kita kalikan, ketemulah nilai total 1 tahun. Ini makanya ketemu ini nilai 1 tahun. Nah kalau ikan misalnya, ikan kita wawancara kepada
pemancing. Jadi yang masuk ke kawasan hutan bakau bukan saja penikmat wisata alam bakaunya, namun orang-orang yang hobi mancing juga masuk ke situ. Itu kita wawancara. Kita tanya mereka mancing berapa lama per hari, dapatnya berapa ikan, jenisnya apa saja. Nah itu kita hitung, kemudian kita rata-rata potensi setiap tahunnya nilainya berapa. Makanya ini ikannya kecil ya. Pengaturan erosi, di sini sih kita menggunakan teknik dengan menyandingkan hasil penelitian di tempat lain. Nanti kita kalikan luasannya. Jadi kita hitung per hektarnya berapa, nanti kita hitung luasan dan itu kita ketemu. Misalnya si asuhan di sini kita tunggu si asuhan di sini misalnya. Contoh yang lain adalah kemampuan hutan wisata mangrove tersebut dalam menyediakan dalam menyediakan tempat untuk ikan bertelur dan mempunyai anak. Di sini kita hitung bahwa di situ kemarin kita melihat di kawasan hutan mangrove yang tersebut ada ikan gabusnya. Jadi di situ kan ikan bukan air laut tapi air payau. Di situ ada anakan ikan gabus. Nah itu kita hitung potensi-potensi sebagai menyediakan bibit ikan yang baru gitu, dan seterusnya. Jadi di dalam penilaian sumber daya alam tidak tergantung kepada satu jenis pendekatan saja, namun beberapa jenis pendekatan kemudian kita kumpulkan sesuai dengan jenis produknya. Demikian Mas Dirga. Mudah-mudahan puas, atau boleh ditanyakan kembali bila belum jelas. Gimana Mas Dirga? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya mungkin ini ya, cukup jelas ya Mas Dirga ya. Lanjut, itu ada pertanyaan dari Pak Koko itu Om. Oh iya, ada pertanyaan satu lagi dari Pak Koko. Silakan langsung aja Pak Koko bertanya ke Pak Agung. Baik, terima kasih. Lanjut menyambung dengan pertanyaannya Mbak Neva terkait penilaian potensi perikanan di laut lepas ya. Tadi kan sempat disampaikan Mbak Neva terkait laut lepas, tadi disampaikan dengan Pak Paulus terkait sampel yang diambil. Apakah dalam penilaian perikanan kelautan ini mempertimbangkan juga apa yang dinamakan zona ekonomi eksklusif ya. Jadi batas dari pantai sampai diukur sampai ke arah laut itu mempertimbangkan zona ekonomi eksklusif. Kan di situ juga ada namanya lautan internasional ya, yang di situ kan nanti akan berlaku hukum internasional. Apakah itu juga dalam penilaian potensi kelautan mempertimbangkan apa yang dinamakan ZEE kalau nggak salah? Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Koko. Coba saya share slide. Tadi saya sudah pesan ke Anifah untuk meng-share slide-nya di MS Team ya. Jadi Bapak Ibu bisa turut untuk membaca lebih dalam tentang slide yang dipaparkan pada saat kami ikut PJJ kemarin. Salah satunya untuk menjawab pertanyaan Mas Koko itu slide dari Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Dia di Direktorat Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Koko tadi, misalnya ini nih. Jadi Laut Indonesia ada perahu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya perjelas lagi. Ini peta secara keseluruhan. Terus kemudian saya perjelas lagi di bawah, kolom kiri bawah ini, mudah-mudahan kelihatan. Nah, luas hak dan wewenang pengelolaan Laut Indonesia. Perairan dan pedalaman kepulauan itu sekian luasannya, 3 juta kilometer persegi. Laut teritorial 290.000
kilometer persegi. Zona tambahan 270 kilometer persegi. Zona ekonomi eksklusif seperti pertanyaan Mas Koko tadi 3 juta meter persegi. Landas kontinen 2.800.000 meter persegi. Jadi benar Mas Koko. Jadi memang kita tetap menganut hukum internasional mengenai kelautan. Jadi dalam perhitungan potensi ekonomi kelautan kita tetap memperhatikan itu, Mas Koko. Jadi di dalam peraturan yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu memperhatikan zona-zona yang menjadi hukum internasional terkait kelautan. Di sini juga tadi ini wilayah, mudah-mudahan Bapak Ibu kelihatan jelas. Saya zoom out dulu. Wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, seperti yang disampaikan saya di jawaban Mbak Anifah tadi. Jadi di Indonesia itu sesuai dengan ketentuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dibagi menjadi wilayah 11 wilayah pengelolaan perikanan. Sesuai dengan warnanya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini sepertinya sudah disusun berdasarkan dengan habitat kelautan di masing-masing. Mengenai tadi migrasi ikan dan lain-lain sepertinya sudah diperhitungkan. Jadi memang zonanya menjadi besar begitu. Walaupun tetap ada zona yang sampai ikan yang sampai lintas benua pergerakannya. Ini kan wilayah pengelolaan perikanan merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, budidaya ikan, konservasi, penelitian, pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi di sini sudah ada pembagian wilayah pengelolaan perikanan. Terus kemudian ini tentang pentingnya ya. Jadi ini saya sudah minta tolong Mbak Anifah untuk men-share-nya di MS Team. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa download sendiri ya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Mas Koko juga. Ada pembagian wilayah pesisir itu di paling kiri kalau Bapak Ibu lihat. Terus kemudian ini saya juga gambarnya memang nggak terlalu jelas ya. Pulau kecil terluar itu di bagian ini. Pulau kecil terluar itu masuk perairan kepulauan, perairan internal. Terus kemudian ada zona laut teritorial maju 12 mil. Terus kemudian ada zona tambahan maju lagi 12 mil. Ada zona kawasan ekonomi eksklusif seperti disampaikan oleh Mas Koko, laut lepas. Itu ada sampai dengan 350 mil laut. Jadi memang di dalam peraturan di kita sudah memperhitungkan hukum internasional mengenai kelautan, Mas Koko. Nah, kalau ini tentang konektivitas, bahwa aktivitas di darat juga mempengaruhi hal-hal di laut. Ada di sini ada deforestasi, ada penggunaan pertanian yang ada insektisida, residunya, sedimentasi, ada industri di darat yang turut mengalirkan limbah industri ke laut, termasuk limbah B3, pemukiman perumahan seperti kita yang ada limbah rumah tangga, jalan jembatan yang ada sedimentasi, perkotaan ada limbah padat, limbah cair, buangan drainase, deforestasi, mangrove, ada di pesisir, ada sedimentasi, deforestasi mangrove, dan lain-lain yang mempengaruhi ekosistem laut. Gitu. Ini slide ini menarik apabila kita punya waktu untuk menyimaknya. Ini ada tipologi sumber daya jasa lingkungan. Ada ekosistem kunci, dan lain-lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri untuk lebih jelasnya di slide yang nanti di-share di MS Team. Demikian Pak Koko, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Om Yo. Ya Bapak Ibu, karena sudah jam 10 lebih ya Bapak Ibu ya, kita cukupkan sampai sekian ya. Semoga kita dapat mendapatkan insight sedikit tentang penilaian sumber daya kelautan dan perikanan.
Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, Pak Dio. Terima kasih Pak Agung, Pak Dwiyo, Bapak Ibu semua. Pak Dwio. Mohon maaf atas salah-salah penyampaian Bapak Ibu semuanya. Keren Terima banget, kasih. Pak. Mohon maaf atas kekurangannya Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu untuk files yang tadi disampaikan oleh Pak Agung ada di MS Teams, Laskar RI 121, kemudian ada channel Forum Siger. Nanti kan ada 2 tab tuh, tab post sama tab files. Sudah saya upload di tab files ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Si Kak Ipeng. Ipeng. Terima kasih Mbak Anifa. Bisa, boleh ditutup linknya Ya, Kak Ipeng. ya, siap-siap. Kita tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas Terima kasih. partisipasinya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.